Untuk hari ini kegiatan aktivitas kita, pembelajaran kita ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek dulu apakah kondisi kelas kalian sudah bersih, ya, apakah di ruang pojok kanan atau di ruang kelas kalian, di bawah meja kalian, di bawah kursi kalian, ya, apakah sudah bersih? Ya. Kalau belum, silakan dicek dulu secara bersama-sama. Ya, dicek terlebih dahulu apakah masih ada sampah. Jika ada sampah, silakan dibuang, diambil ke tempat pembuangan sampah. Ya. Oke, anak-anak, sudah dicek? Ya. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Aktivitas yang berikutnya yaitu adalah Bapak ingin memberikan salam pembuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Yang semangat. Ya. Hari ini kegiatan aktivitas kita akan dimulai dari yang namanya berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak ingin mengecek dulu ya presensi kehadiran di kelas ini. Apakah hari ini ada peserta didik yang tidak hadir? Ya, dipersilakan kepada sekretaris untuk memberikan laporan. Alhamdulillah semuanya masuk, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Selen. Ya. Oke, hari ini ada 20 peserta didik dan semuanya alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Ya, untuk kegiatan kita aktivitas yang berikutnya, Bapak ingin menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama. Silakan berdiri peserta didik. Ya. Berikutnya ya, Bapak akan menyampaikan terkait masalah tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita yang pertama ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah nanti melalui tayangan video pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan arti penting dan manfaat tentang harmoni dalam keberagaman dengan tepat. Nanti aktivitas yang berikutnya itu Bapak ingin memberikan pertanyaan pemantik ya. Menurut kalian ya, apa sih pemahaman kalian tentang keberagaman? Ya, silakan siapa yang tadi? Saya ingin menjawab pertanyaan yaitu keberagaman memahami bahwa setiap individu memiliki masing-masing keunikan dan perbedaan setiap individunya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, tepuk tangan dulu buat Bapak ingin menguji kalian, kemampuan kalian melalui yang namanya aplikasi Kahoot. Ya, sudah ada semuanya? Sudah. Oke, ini nomor pinnya. Masukkan ke handphone kalian 785221. Ya. Silakan pretest ya, pendidikan Pancasila yang kelas 11 ya. Silakan dilihat. Nah, ini jawabannya. Silakan diklik di handphone kalian. Ada gambar segitiga, ada lingkaran, ya, ada kotak ya. Ini ada times-nya, ya, ada waktunya. Oke, sudah? Yang sudah bisa menjawab mendapatkan poin tertinggi adalah Kak Rosi. Oke, inilah juara kita. Ya, ternyata Bapak belum memberikan materi. Ternyata pengetahuan kalian, kemampuan kalian luar biasa. Ini belum masuk ke kegiatan inti nanti ya.
Kita tepuk tangan buat Kak Wasit. Maju ke depan, nanti Bapak akan memberikan reward. Ya. Silakan Kak Wasit maju ke depan. Ya. Bapak akan memberikan reward. Ya. Bahwa apa yang sudah kalian capai nanti ada sesi yang kedua di pertemuan kedua nanti ya. Akan ada rewardnya juga. Nah ini berupa ya. Ya ini berupa tas laptopnya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan kedua ada isi laptopnya. Diterima ya Kak Wasit ya. Diterima Kak Wasit. Terima kasih. Terima kasih yang lain sama. Sekarang sudah kembali. Nah inilah sebagai bentuk motivasi Bapak agar kalian bisa lebih semangat belajar lagi. Kenapa? Karena dalam bentuk media apapun semuanya pasti akan bisa lebih menarik. Dalam hal apa? Dalam hal belajar. Oke, yang berikutnya kita akan memasuki kepada kegiatan inti. Ya, yes ya. Ya, silakan diperhatikan. Bagaimana agar perbedaan tidak menjadi masalah? Bagaimana perasaan dan kehidupan kita jika masalah keberagaman dan perbedaan dapat diselesaikan secara baik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting dan harus dijawab ketika kita mempelajari tentang harmoni keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Ya, saya Fitriani, terima kasih. Silakan, di sini ada yang namanya gambar. Ya, gambar yang sudah Bapak cantumkan, gambar 3.1. Ya, jelas nggak gambarnya? Ya. Ada gambaran yang namanya pakaian adat, dan di sini juga ada yang namanya keterangannya. Ya, perhatikan dengan seksama gambar 3.1. Ya, gambar tersebut menunjukkan apa? Beberapa pakaian adat yang ada di negara Indonesia. Indonesia dikenal dengan yang namanya pakaian adat dari berbagai macam daerah. Ya, salah satunya mungkin kita pernah pakai di hari Jumat itu menggunakan baju apa? Baju batik. Ya itu luar biasa ya. Suatu kebudayaan yang bisa menjadi mendunia. Karena apa? Hanya karena pakaian adat. Dari perbedaan pakaian adat ya, baik itu batik ya, atau pakaian dari Papua, pakaian dari Kalimantan atau dari Jawa Barat. Perbedaan yang lain apa? Keberagaman yang lain apa? Selain pakaian adat, ada yang namanya suku. Mardiana? Ada yang namanya agama. Siapa lagi? Ada yang namanya ras. Apa lagi? Ada yang namanya bahasa. Masih banyak lah lagi. Nah, disinilah penting gak sih menurut kalian ya dalam memahami materi ini loh, harmoni keberagaman. Berarti kalau ada harmoni, adanya perbedaan, kita dituntut nih sebagai warga negara Indonesia yang baik dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati, ya, atau saling tolong menolong. Nah, silakan kalian tentukan kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, kelompok 4 siapa. Ya, digabung. Ya, digabung artinya ada yang pintar, ada yang kurang, ada yang sedang, semua dicampur, tidak ada yang pintar semua. Silakan dibentuk kelompok seni kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibentuk kelompoknya. Ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, sudah terbentuk semuanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, masing-masing terdiri dari 5. Ya, nanti di sini ada rancangan ya yang kalian isi ya. Nanti Bapak jelaskan ya. Di sini ada rancangan produk, alat dan bahan, pembagian tugas, jadwal kegiatan ya. Nanti kalian isi per kelompok, nanti kita diskusikan ya. Silakan nanti diskusikan. Kalau yang kurang ngerti nanti ditanyakan ya. Jadi di situ yang pertama ada rancangan produk ya. Ya. Bagaimana nanti kalian merancang produk? Di situ nanti bisa kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kira-kira rancangan produknya nanti yang mau dibuat itu seperti apa? Ya silakan didiskusikan ya.
Waktunya 5 menit ya. Ya, Pak. Waktunya 5 menit, silakan isi. Nanti kita lanjut ke kegiatan aktivitas yang ketiga, yaitu tingkat ketiga, yaitu tadi yang dulu memfasilitasi untuk membuat jadwal aktivitas. Sudah? Ya. Untuk jadwal kegiatannya nanti ini akan dijadwalkan di pertemuan kedua ya. Jadi nanti estimasi waktunya kurang lebih setiap pengerjaan produknya adalah 10 menit. Nanti kalian buat di sini. Jadwal kegiatannya misalnya tanggal berapa? Apa tanggal hari ini boleh diisi atau tanggal besok pertemuan kedua, ya. Kalau sudah semua nanti dikumpulkan, Bapak ingin mengecek ya laporan kalian terkait masalah produk yang sudah dibuat jadwalnya, ya. Yuk silakan dikumpulkan. Sudah? Ya, sudah semua ya. Oke, kelompok 1 di sini sudah memberikan laporannya ya terkait produk yang akan dirancang nanti. Ya. Produk yang akan dirancang ini berkaitan dengan poster tentang keberagaman. Ya. Tadi kemudian dari peserta didik ya, di sini Bapak ingin bertanya ya. Dari yang sudah kalian buat jadwalnya, estimasi waktunya ya yang sudah Bapak tetapkan, kira-kira nih waktunya kalau kalian membuat infografis atau poster dalam waktu 10 menit bisa selesai ya? Bisa. Yakin? Yakin. Jadi gini, ada yang namanya nanti pembuatan produk waktunya 10 menit ya. Nanti ada yang namanya presentasi ya. Supaya apa? Supaya nanti ada hasil yang kalian presentasikan yang melalui produk tadi yang dipaparkan di media proyektor. Kemudian kalian nanti bisa keterampilan kalian kita buktikan bahwa kalian bisa presentasi. Kalian memiliki keterampilan presentasi berkaitan dengan karya atau produk yang sudah kalian buat, yang produk yang kalian sudah produksi, yaitu berkaitan dengan keberagaman. Nah, tentunya di sini sudah kita sepakati berarti ya, sudah kita sepakati bahwa nanti kita ya melalui penjadwalan atau penyusunan jadwal tadi pada hari ini waktu estimasinya kurang lebih adalah 10 menit. Sekaligus nanti setiap kelompok ada yang namanya presentasi. Ya. Yang lain ya, jadi secara kelompok nanti melaporkan ya rencana proyek yang telah disusun menerima masukan guru ya. Silakan nanti perwakilan dari kelompok 1 ya melaporkan, Pak. Tadi saya kelompok 1 Pak melaporkan bahwa saya sudah membuat produk yang akan disusun pada tanggal 25 Januari ya dengan rancangan produknya. Oke, silakan seperti itu ya. Ya, coba kita mulai dari kelompok 1 ke Alvin. Silakan laporan yang tadi sudah dibuat ya. Alvin tadi membuat laporan apa Alvin? Ya. Ya, silakan dijelaskan ke teman-teman yang lain biar kalian tahu. Oke, rancangan produk kita yaitu keberagaman tentang agama. Alat yang digunakan yang sudah dijelaskan tadi yaitu handphone dengan media kanva. Dan pembagian tugasnya ini sudah sangat merata. Jadi semua kita semua dari kelompok 1 sudah bekerja dan jadwal kegiatannya hari ini Pak. Ya, kelompok 3 tentang ras ya. Kelompok 4 saya akan baca. Ya. Ya, silakan dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang kami mengambil tema atau rancangan produk yaitu tentang poster tentang kebudayaan. Alat dan bahannya yang digunakan sudah diberitahu yaitu handphone dan kanva. Tidak. Ya, kami dari kelompok 3 membuat sebuah rancangan produk yaitu bertemakan keberagaman ras di Indonesia dalam bentuk infografis. Silakan dibaca nanti. Nama saya Kapriata dari kelompok 4. Rancangan produk kelompok kami adalah pakaian adat, alat dan bahan. Kak Andre ya atas laporannya tadi ini udah sepakati ya. Dari penyusunan jadwal ini berarti nanti di pertemuan kedua kita akan praktek dalam membuat produk poster atau info grafis ya sesuai dengan estimasi waktu yang sudah kita sepakati. Nah, nanti apa yang akan kalian diskusikan? Nah, ini Bapak akan berikan lembar LKPD-nya seperti ini.
Nanti masing-masing kelompok tadi sudah Bapak berikan yang kemarin ya. Dan kemarin kalian di pertemuan 1 baru mengisi yang bagian belakang ya. Nah, bagian merancang. Nah, di sini ada petunjuknya. Silakan nanti masing-masing kelompok dibaca ya. Nanti dibaca. Oke, setelah kalian memberikan LKPD-nya, ya, silakan nanti kalian menentukan yang namanya pembuatan project ya. Ya, pembuatan ini di sini berarti wajib apa? Wajib aktif. Aktif artinya apa? Tidak ada yang diem, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang main handphone sendiri. Kalau tidak ngerti ditanya sama temennya. Sampai sini jelas? Oke. Jika ada pertanyaan ya dari yang pemaparan tadi di Sinta keempat ini ya, di aktivitas kita yang keempat ini ya, silakan siapa yang mau bertanya, Pak, kira-kira nanti merancangnya seperti apa sih Pak? Ada gambaran contohnya nggak? Ya. Ada yang mau tanya nggak? Ya, nggak ada. Kalau tidak ada, ini Bapak tayangkan ya. Biar nanti kalian ada gambaran, oh ternyata membuatnya seperti ini ya. Ini Bapak akan tayangkan. Ya, nanti lihat ini adalah petunjuk yang nanti kalian baca ya. Ada petunjuk pembuatan infografis atau poster. Nanti di sini ada langkah-langkahnya. Kalau di sini kurang jelas, tulisannya nanti sudah Bapak print, tinggal kalian baca. Nah, kita lanjut ke sintang yang kelima. Sintang yang kelima yaitu peserta didik secara berkelompok membahas kelayakan proyek yang telah dibuat. Ya. Paham ini? Paham. Kita lanjut ke berikutnya adalah peserta didik berdiskusi. Ya, tentang prototipe proyek. Prototipe itu adalah barang yang belum jadi, ya baru dirancang. Lanjut ke berikutnya ke sintaks yang ke-6. Sintaks yang ke-6 berarti di sini nanti kalian sudah membuat yang namanya produk tadi. Produknya apa? Infografis atau poster. Ya. Kemudian nanti akan ada yang namanya presentasi. Setiap kelompok boleh nanti presentasi ditampilkan. Ya. Kemudian ada yang namanya ya memaparkan hasil dari yang sudah kalian buat produknya ya. Nah, nanti kita akan coba ya, silakan kalian keluarkan handphonenya, silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Silakan. Kanvanya dibuka, kanvanya. Ya. Kanvanya dibuka, kalian buka kanva. Ya. Edit. Ya. Cari template-nya, gambarnya. Ya. Ada yang bagian tugas-tugasnya kan? Ada yang menulis, ada yang mencari template sesuai dengan yang kemarin dibuat. Oke. Nah, silakan. Nanti apakah seolah-olah nanti ini pekerjaan kalian melalui yang namanya observasi pembelajaran. Ya, tolong kerjasamanya. Lihatnya agak dekat, nggak apa-apa. Ya, Bapak akan menilai kalian, cek hasil dari Oke, dicek ada kesulitan nggak? Tanyain kalau ada kesulitan dalam membuat poster atau infografis. Silakan ditanyakan ya. Sambil Bapak berkeliling menilai kalian. Tiga, ada tanya enggak? Nah, Bapak. Kelompok 1 presentasi ke depan. Ya. Bapak akan tampilkan dimulai kelompok 1. Ya. Yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Infografis keberagaman agama di Indonesia. Itu yang pertama ada agama Islam, rumah ibadah agama Islam yaitu masjid. Masjid merupakan pusat kegiatan ibadah umat Islam termasuk sholat dan ceramah keagamaan. Arsitektur masjid sering mencakup menara dan kubah. Kitab sucinya yaitu Al-Quran. Al-Quran dianggap sebagai wahyu Allah pada Nabi Muhammad SAW dan pedoman utama bagi umat Islam. Pemuka agama untuk umat Islam yaitu ada ustaz atau kiai yang memiliki pengetahuan agama dan bertanggung jawab memimpin umatnya. Kelompok 2, dipersilakan kelompok 2 untuk presentasi dan memaparkan hasil dari produk yang sudah dibuat berkaitan dengan infografis. Sudah dikirim? Silakan siapa mau presentasi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Candi Bridhat seluas 1,5 hektar dibangun pada masa dinasti Sailendra abad ke-8 dan ke-9. Terdiri atas 3 zona, yakni Kamajatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Dan selanjutnya Candi Prambanan yang akan dijelaskan oleh Kak Rosida. Dalam presentasi kalian boleh membuat sekreatif mungkin. Apakah kalian memperkenalkan anggota kalian dulu? Boleh. Sebelum masuk ke presentasi, nanti ada hasil penilaiannya. Yang terbaik, yang terbagus siapa? Ya. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil infografis yang telah kami buat yang dengan tema keberagaman ras yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu ada ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid memiliki ciri khas kulit langsat, kulit kuning langsat atau kecoklatan. Ras ini tersebar di beberapa wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas yang kami buat. Tema dari kelompok 4 adalah pakaian adat. Berhubung kita berada di Provinsi Jawa Barat, jadi kami ambil adat Sunda. Pakaian adat adalah busana yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah, geografis, atau teknologi waktu dan sejarah. Yang pertama, pakaian adat Sunda. Pakaian ini adalah berasal dari Banten, yaitu pakaian suku Baduy. Ditanyakan buat kelompok 1, kelompok 2. Ya, silakan Kak. Sebutin namanya. Perkenalkan, nama saya Cindy dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang apa hari raya untuk umat Kristen ya. Jadi pertanyaannya apa hari raya untuk umat Kristen? Itu saja mungkin. Sekian, terima kasih. Saya Rosita Almarindi dari kelompok 3 izin bertanya. Apakah tempat ibadah Kristen Katolik dengan Kristen Protestan itu sama atau berbeda? Kak Rizky mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya, Kak Rosid. Oke, silakan. Ya, yang lain. Jawabnya ya. Jadi tadi pertanyaannya tempat ibadah Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu sama atau beda ya? Ya, jawabannya itu beda. Bedanya itu dari segi bangunannya, struktur bangunannya beda. Itu aja sih. Nama ibadahnya, nama tempat. Sama seperti gereja. Terima kasih banyak atas Ya, jawaban. terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Nama dulu. Ya. Nama saya siapa? Kelompok. Dari kelompok 1 ingin menanyakan pada abad keberapa Borobudur dibuat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih Kak Liana dari Kak Sinta dari kelompok 1. Berikutnya dari kelompok 3. Siapa yang mau bertanya? Iya, Kak Restu. Sebutkan nama kelompoknya. Pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Restu Rumanto, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan siapakah raja yang membangun Candi Prambanan. Oke, terima kasih Kak Restu atas pertanyaannya. Yang berikutnya adalah dari kelompok 4. Apa saja koleksi museum saya? Perkenalkan, saya akan menjawab dari kelompok 1. Yang jawabannya itu dari abad ke-8 dan ke-9. Gimana Kak Alvin? Jawabannya sudah benar? Nah, Iya, sudah tepat pada abad ke-8 dan ke-9. Oke, pertanyaan yang kedua. Dijawab oleh siapa? Oleh Kak Ambar. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ambar. Saya di sini akan menjawab pertanyaan untuk kelompok 3. Siapakah raja yang membangun Candi Prambanan? Jawabannya Raja Belitung Mahasunggu. Terima kasih. Ya, berarti kelompok 3 siapa yang mencatat? Kak Rosid. Ya, silakan Kak Rosid dicatat. Pertanyaan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya mau tanya, ras Malayan Mongoloid itu apa aja? Oke, sudah ketemu?
Apa? Silakan Galung. Kak Galung. Ya, Kak Rosid. Dari kelompok 4. Kak Galung ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Galuh dari kelompok 4. Saya ingin menanya, apa ciri-ciri khas wedoi? Ciri-ciri khas wedoi itu apa? Ya, kita beri apresiasi dulu, tepuk tangan. Ya, luar biasa ya diskusi kita kali ini ya, metodenya sangat menarik ya. Melalui yang namanya media Canva kita bisa berdiskusi, kita juga bisa menghasilkan karya atau produk ya, produknya. Oke, sebentar ya. Kalau sudah siap angkat tangan ya. Sudah? Angkat tangan semuanya sudah siap? Sudah? Oke. Kita mulai start ya. Nanti masukkan nomor PIN-nya. Oke, PIN-nya adalah 5932201. Jangan salah memasukkan PIN. Oke, silakan. Postes, ketika Pancasila fase F. 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis. Soal nomor 1. Kita lihat ya. Siapakah nilai tertinggi? Alvin, Rosid, Maya, Andre, Gian. Ternyata yang tinggi adalah Rosid. Sini siapa yang ingin menyimpulkan dari materi harmoni keberagaman yang sudah Bapak tampilkan di slide tayangan video maupun slide PowerPoint? Ya, silakan. Siapa yang berani? Ya. Alvin, silakan. Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah kita menjadi tahu bahwa masyarakat Indonesia beragam dalam bidang sosial. Indonesia memiliki agama dan kepercayaan yang beragam, suku yang beragam fungsi golongan penduduk, pola hubungan dalam masyarakat beragam dan sebagainya. Dan juga masyarakat Indonesia beragam dalam bidang budaya. Setiap kelompok masyarakat memiliki budaya masing-masing dalam berbagai bidangnya. Dan juga ada masyarakat Indonesia beragam dalam bidang ekonomi. Masyarakat masih membedakan masalah ekonomi seperti kaya dan miskin. Dan yang terakhir ada masyarakat Indonesia beragam dalam bidang gender. Ya, silakan siapa yang mau memberikan refleksi kegiatan kita pada hari ini. Ya, yuk silakan yang berani terkait media yang Bapak tayangkan materinya, apakah menarik atau tidak? Kasihan? Ya, silakan Kak Vidi. Baik, saya akan refleksi pembelajaran hari ini. Pertanyaan ini sangat menarik, yaitu contohnya seperti ada kuis yang di sini juga ada dotnya, sehingga kita dapat bersemangat menjalani pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Nah, itu yang Bapak harapkan. Jadi ada refleksi peserta didik yang memang tadi Bapak tampilkan melalui kuis atau kahoot, sehingga membuat menarik kalian belajar. Kemudian untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini ya, silakan dicek dulu kembali apakah kelas kalian atau di bawah kursi kalian sudah bersih atau belum? Ya, silakan dicek. Kalau sudah bersih? Tidak ada sama? Oke, silakan sebelum kita menutup ya, biasa seperti biasa, silakan siapa yang mau memimpin untuk berdoa. Kak Rosid, ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Ya. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Kembali salam.